Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Mulyani dengan NIM E31211001. Saya membuat video ini sebagai tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Antropologi dan Ekologi Pemerintahan kelas B. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor ketahanan dan keamanan serta seberapa penting faktor pembangunan untuk pertahanan dan pembangunan. Nah, ketahanan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan atau suatu sistem untuk mempertahankan fungsi dan proses utama dalam menghadapi tekanan atau tekanan dengan lawan, dan kemudian pulih lalu beradaptasi dengan perubahan. Berikut adalah pengertian keamanan. Keamanan merupakan suatu usaha untuk menghindari timbulnya atau adanya ancaman kejahatan yang akan mengganggu, baik ancaman dari militer maupun ancaman non-militer. Menurut Roper, keamanan adalah tingkat pengetahuan dan kesadaran individu, kemampuan fisik dan mental untuk melakukan upaya pencegahan, serta lingkungan fisik yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan bahaya. Berikut adalah faktor ketahanan dan keamanan. Pertama yaitu adalah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi dapat ditingkatkan dengan diversifikasi perekonomian, yaitu dengan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tunggal atau beberapa komoditas ekspor. Diversifikasi ekonomi dapat mengurangi risiko saat sektor-sektor tertentu mengalami gangguan yang merujuk pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk menghadapi, menangani, dan pulih dari berbagai tantangan ekonomi seperti krisis ekonomi. Kedua yaitu adalah ketahanan sosial, yaitu di mana kemampuan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Hal ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki sumber daya, jaringan, dan kapasitas yang diperlukan. Karena untuk menjaga kesejahteraan, berikut adalah faktor kestabilan politik. Hal ini adalah faktor kunci dalam pembangunan, karena jika terjadi ketidakstabilan politik dapat menghambat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan sosial. Keempat yaitu adalah keamanan siber dan teknologi, yang merujuk pada upaya untuk melindungi sistem informasi dan teknologi dari serangan, ancaman, atau gangguan yang dapat membahayakan keamanan, kerahasiaan, dan ketersediaan data, serta infrastruktur teknologi. Karena teknologi merupakan aspek penting dalam dunia modern yang dimana teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang semakin besar dalam kehidupan pribadi, bisnis, dan dalam kehidupan pemerintahan. Nah, yang kelima yaitu adalah stabilitas regional dan internasional. Stabilitas regional dan internasional merujuk pada kondisi di mana negara-negara dan wilayah di dunia menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan dapat diandalkan, yang dimana konflik bersenjata, ketegangan politik, dan ancaman terhadap perdamaian serta keamanan itu dikurangin atau dapat dicegah. Stabilitas ini adalah faktor penting dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran global. Berikut seberapa penting faktor pembangunan untuk pertahanan dan pembangunan. Yaitu pertama, pentingnya stabilitas sosial dan politik yang merujuk pada kondisi di mana masyarakat dan sistem politik dalam suatu negara atau wilayah berada dalam keadaan relatif aman, damai, dan terorganisir dengan baik. Stabilitas ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan politik, serta aspek pembangunan. Kedua yaitu perlindungan terhadap ancaman. Suatu aspek penting dalam konteks pembangunan yang mencakup upaya-upaya untuk melindungi masyarakat dan negara dari berbagai jenis ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Ancaman ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti ancaman militer, bencana alam, ancaman keamanan, perubahan iklim, dan lainnya. Ketiga yaitu adalah pertumbuhan investasi dan ekonomi, yang dimana investasi mencakup belanja modal yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah, atau individu untuk mengembangkan atau memperluas bisnis, infrastruktur, dan proyek-proyek produktif lainnya.
Karena pertumbuhan investasi yang kuat dapat memicu peningkatan produksi, lapangan kerja, dan inovasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi pertumbuhan ekonomi, karena mencakup peningkatan dalam output ekonomi, pendapatan nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir adalah perlindungan sumber daya. Upaya untuk menjaga, melestarikan, dan mengelola sumber daya alam, lingkungan, serta aset penting lainnya agar dapat digunakan dengan berkelanjutan dan untuk manfaat generasi di masa depan. Karena hal ini adalah bagian penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada kelestarian lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Kesimpulan, jadi ketahanan dan keamanan adalah faktor penting dalam pembangunan yang saling terkait. Karena ketahanan nasional yang kuat dan stabilitas keamanan mendorong pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemandirian energi serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yang dapat memperkuat ketahanan nasional dan mengurangi potensi ancaman terhadap keamanan nasional. Dengan kata lain, pembangunan yang baik dapat meningkatkan ketahanan dan keamanan suatu negara. Sekian, terima kasih.